berlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya Muhammad Hasan atau Hasan Madura sedang bertanya kepada sang debater di salah satu Zoom. Nah, menurut saya karena banyak sekali Pak Rudi ini terlalu muter-muter tentang menjelaskan tentang dosa waris, dan Pak Rudi ini akhirnya lari kepada Al-Quran menjelaskan tentang dosa waris. Faktanya di dalam Al-Quran tidak mengenal dosa waris, karena di dalam ajaran Islam itu dosa ditanggung oleh masing-masing orang. Tidak ada istilah dosa waris di dalam ajaran Islam. Pak Rudi ini selalu berasumsi. Nah, yuk kita tonton bagaimana penjelasan atau tanggapan atau pertanyaan Hasan Madura kepada sang debater Rudi Yohanes. Selamat menyaksikan. Silakan Bang Hasan Madura, mungkin mau menanggapi atau bertanya kepada siapa saja narasumber. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rudi. Ya, selamat malam. Begini ya, tadi saya sempat mengatakan bahwa para nabi itu adalah Muslim ya. Semuanya para nabi itu Islam. Itu kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas Pak Rudi, bahwa para nabi itu adalah Islam. Bahkan mulai sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin dalilnya, saya berikan nanti di dalam Al-Quran gitu ya. Mulai Nuh, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah menyembah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalau Anda ingin ingin mengetahui dalil-dalilnya bahwa semua nabi itu adalah Muslim, nanti juga akan saya berikan juga dalilnya gitu. Kalau Anda ingin membuktikan, kan begitu ya. Nah, saya begini Pak Rudi, saya cuman bertanya tentang Lukas 7 ayat yang ke-47 sampai 44 sampai 48. Intinya 47 sampai 48 itu ya. Di situ kan Yesus ini didatangi seorang pezinah gitu ya. Terus kemudian orang pezina itu dosanya diampuni, kan begitu. Nah, dosanya pezina ini diampuni, artinya diampuni. Nah, maka dosanya diampuni. Diulang. Sudah jelas? Ya. Saya bertanya Lukas 7 ayat 47 sampai 48. Di situ kan ada pezinah bertobat kemudian diampuni dosanya. Nah, ini berkaitan dengan penyalipan Yesus. Kalau orang berzina di zaman Yesus aja, di zaman Yesus ini ya, ini ya dosanya sudah diampuni. Berarti kan di Yesus ini, Yesus pun tidak pernah menyinggung bahwa Bang Hasan, itu robot suaranya. Perbaiki dulu, mungkin sinyalnya agak kurang baik itu. Masalah dosa waris ini tidak pernah Yesus sama sekali menyinggung masalah. Halo. Ya, silakan. Kalau ini. Apa ya? Saya. Ya. Saya bertanya Lukas 7 ayat 47 sampai 48 itu. Di situ ada seorang pezinah bertobat kemudian dosanya diampuni. Nah, ini tidak ada kaitannya sama penyalipan Yesus sama sekali. Nah, di sini artinya penyalipan Yesus ini tidak bermakna atau tidak ada artinya, karena ketika orang bertobat itu dosanya diampuni. Artinya tidak ada istilah dosa waris. Dan Yesus pun tidak pernah menyinggung masalah dosa waris dan seterusnya, tidak pernah. Nah, di sini siapa yang menciptakan dosa waris gitu loh. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris gitu loh. Itu aja mungkin yang bisa saya tanggapi. Terima kasih.
Ya, baik. Mungkin Bang Rudi sudah menangkap ya pertanyaan dari Bang Hasan tentang Lukas 7, yang mana di situ tentang pelacur atau yang yang mengampun dosamu telah diampuni, kata Yesus. Mohon Pak Jonis tolong diturunkan dulu raisingnya sebab ini ada lagi yang mau bertanya. Ya, oke. Terima kasih. Jawab ya. Silakan Bang Rudi. Ya. Siapa bilang dosa waris tidak ada? Bahwa di dalam ajaran Kristen itu jelas dosa waris ada. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka tidak memiliki dosa. Maka mereka hidup di Taman Eden. Kalau saya mengatakan Taman Eden di sorga. Setelah dia menyentuh buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka dia berdosa. Itulah asal muasal dosa. Dosa yang dibawa dia menitislah sampai sekarang. Maka ada hukuman terhadap dosa itu. Itu di Kejadian 3. Hukuman terhadap dosa itu mulai ayat 15 sampai 19. Itulah dosa waris yang kami terima. Bahwa perempuan sakit melahirkan, bahwa dia biarahi kepada suaminya. Bahwa laki-laki itu bersusah payah bekerja. Bahwa dari debu tanah engkau diambil dan kembali ke debu tanah. Itulah dosa yang kami warisi, yakni kematian. Upah dosa adalah maut. Nah, sekarang saya akan merujuk dulu kepada apa yang dikata Pak Bandura Hasan. Wanita itu sudah diampuni, artinya kematian Yesus tidak ada gunanya. Ketika wanita itu diampuni, Yesus belum wafat di kayu salib. Maka ketika wanita itu diampuni, dosanya betul, dibersihkan, disucikan. Setelah itu, apakah dia berbuat dosa lagi? Ya, dia berbuat dosa. Apa buktinya? Roma 6 ayat 23 menjelaskan kepada kami, upah dosa adalah maut. Perempuan itu mati. Kalau dia mati artinya ada dosa. Lantas siapa yang menyelamatkan dosanya yang tersisa ini? Di dalam ajaran kami, dosa Adam itu kecil, tetapi dia tidak bisa di sorga. Demikianlah juga manusia-manusia ini. Dosanya kecil maupun besar, tidak bisa di sorga. Yang kecil aja nggak bisa di sorga. Apalagi yang besar. Nah, lantas dari mana penebusan dosa ini? Itulah gunanya kematian Yesus di kayu salib. Sehingga kami yang berdosa dikit-dikit ini, yang kecil atau yang besar. Tolong dimatikan dulu ya. Sehingga kami punya jalan keselamatan menuju sorga. Itulah yang mau diajarkan Yesus dengan kematiannya. Jadi kalau dibilang kematian Yesus tidak ada guna, berguna. Sebab upah dosa adalah maut, itu kami peroleh dari syadam. Nah, kalau di dalam Islam, apakah ada dosa waris? Saya tidak mengatakan ada atau tidak, tetapi belajarlah kalian dari surah 7. Aku bukakan sebentar. Sebentar ya, cepat aja nih. Surah 7, saya share screen dulu. Biar udah mulai banyak aku bukakan ilmu sama kalian ya. Kalian mencari, saya suruh, bukan saya menjelaskan. Di surah 7, di sini jelas-jelas dikatakan bagaimana kejatuhan manusia itu ke dalam dosa. Ya, terserah kalian mau mengatakan si Adam tidak berdosa, terserah. Tetapi faktanya Tuhan marah kepada dia dan mengusir ya. Pertama di sini dikatakan, kalian harus tahu, surah 7 ayat 14 dikatakan bahwa berilah aku pengampunan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jelas di sini bahwa iblis lah yang menubuatkan kebangkitan, bukan Tuhan. Ya, kemudian di sini jelas dikatakan bahwa manusia itu mulailah diberi perintah, wahai ya, ayat 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Ingat ya. Tetapi jangan kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 20, setan membisikkan. Ayat 22, ya setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupi dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Inilah dia sudah mulai melawan Tuhan. Artinya kata kalimatnya jangan, tetapi katanya, di sini aku melarang katanya. Kemudian yang terjadi ayat 23, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Ayat 24, Allah berfirman, turunlah kamu, ingat, diusir, sehingga mereka tidak bisa lagi hidup selama-lamanya, karena sudah tidak di surga lagi. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Ayat 25, lihat ya. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.
Jadi ayat ini jelas mengatakan, sebentar Madura, bahwa kematian itu adalah akibat si Adam menyentuh pohon itu dan akibat bujukan iblis. Karena sudah dibuat larangan terhadap pohon itu. Jangan kamu sentuh. Dia menyentuh sehingga dia diusir dari surga dan dikatakanlah di sana dia mati di bumi. Kalimat mati inilah dosa warisan bagi kami. Semua yang berdosa pasti mati. Silakan. Oke. Begini, seharusnya Anda berterima kasih kepada Adam gitu loh, kepada Nabi Adam, Bang Rudi. Kenapa? Karena di dalam ajaran Kristen, Taman Eden itu di bumi gitu. Coba Anda bayangkan jika Adam misalkan tidak makan buah, maka manusia seluruh dunia, miliaran manusia akan ditutup di Sungai Tigris gitu semuanya. Jadi Anda tidak akan bisa bergerak di situ gitu loh. Nah, di sini Anda seharusnya berterima kasih kepada Adam karena kita mempunyai tempat yang luas sekarang ini gitu. Sehingga tidak ditumpuk-tumpuk di Sungai Tigris di Eden itu gitu. Nah, itu seharusnya Anda bersyukur kepada Adam gitu. Nah, kalau Anda berbicara tentang apa Adam, Anda mengatakan di situ tidak ada dosa waris dan Adam berbuat dosa diusir. Anda seharusnya tahu gitu bahwa tujuan manusia diciptakan itu sebagai khalifah di bumi gitu. Ini tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk diciptakan di proses cara Allah, kemudian menaruh di bumi gitu. Itu sebuah proses. Silahkan Anda baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 atau surat Al-An'am ayat 165. Di situ tujuan manusia diciptakan itu sudah jelas bahwa manusia diciptakan itu Bilang. untuk sebagai khalifah di bumi kemudian di surga seperti itu. Nah tadi ya, jika Anda mengatakan bahwa harus percaya kepada penyalutan, Terus suaranya itu kalau orang itu mau selamat, kalau punya bayi terus kemudian bagaimana? Misalkan gini, apakah lu percaya? Sudah lancar kok. Halo. Ini. Sudah lancar. Anda ini tadi kalau Pak Rudi mengatakan harus percaya ke penyalutan, ada karena dosa waris. Jika Pak Rudi punya anak misalkan ya, anak bayi, umur setengah hari langsung meninggal, artinya kan punya dosa masuk ke neraka. Maka anak Pak Rudi yang masih kecil itu pasti masuk neraka, gitu. Berarti Tuhan Anda ini tidak adil, Pak Rudi. Kenapa? Setiap dosa itu kekal di neraka. Maka anak Anda tidak akan pernah masuk dinaikkan gitu. Karena dosa tempatnya di neraka menurut ajaran Anda. Jadi ketika Anda punya anak, terus mati, umur setengah hari mati. Ini kan belum percaya Yesus. Kemudian mati, maka anak Anda pasti masuk neraka. Gitu loh, Pak Rudi. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja. Sudah jelas saya katakan, dosa waris itu memang ada. Kalau Bapak berkata bahwa sudah diampuni kalau sudah bertobat, Bapak silakan baca Al-Quran. Kurang apa lagi Adam dan Hawa? Dia meminta tobat kepada Allah SWT dan Allah mengabulkan tobatnya, menerima. Tetapi apakah dia tetap di surga? Diusir. Yang saya khawatirkan, nanti orang Bapak bertobat semua, tidak malah masuk surga, malah diusir seperti si Adam. Adam saja seorang nabi diusir dari surga, padahal tobatnya sudah diterima. Bapak kita belum tahu tobat Bapak diterima apa tidak. Kita tidak tahu. Yang sudah diterima saja diusir dari surga, apalagi yang tidak diterima. Nah, kemudian bagaimana dengan orang bayi mati? Itulah sebabnya saya katakan penebusan digunakan ke situ. Orang yang bertobat saja, setelah dia bertobat, dia hidup, dia buat dosa, dia mati. Dengan apa orang lagi ke surga? Bapak mengatakan dengan bertobat, cukup. Tidak satu orang pun manusia bisa bertobat ketika mati. Pas saat mati dia bertobat. Dan itu, dia bertobat dulu, baru menjalani sisa hidupnya, kemudian dia mati. Artinya dia masih melaksanakan beberapa pekerjaan lagi di dunia yang sangat mungkin bersentuhan dengan dosa. Lantas dengan apa lagi dia ke surga?
Adam dengan apa lagi dia ke surga? Dia sudah tobatnya diterima malah diusir dari surga. Lantas orang muslim dengan apa dia ke surga? Kalau bayi yang kami bilang 1,5 hari langsung mati, Yesus mengatakan, anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Ada lagi ayatnya. Betul, dia mati adalah upah dosa, bahwa daging harus kembali kepada daging. Itu lebih kepada dagingnya harus meninggalkan tubuh agar rohnya bisa masuk surga. Dan bagaimana lagi jalannya bagi kami misalnya orang dewasa? Kami memang mati, artinya kami ada dosa. Maka kematian Yesus itulah penebusan bagi kami, sehingga kami ada jalan menuju surga. Kalau hanya mengharapkan pertobatan, hari ini saya bertobat, besok saya masih hidup, sangat mungkin saya berbuat dosa. Lantas sisa dosa saya itu dengan apa diampuni? Gak ada yang bisa. Maka dengan apa lagi kita mau ke surga? Nah, kemudian saya tertarik dengan harus kalian belajar surah 7. Itu harus kalian pelajari agar kalian tidak salah melangkah dalam iman. Bahwa di situ Adam dan Hawa, kalau dibilang siapa tadi? Orang Kristen mengatakan Eden di bumi. Saya berbeda dengan kawan-kawan Kristen saya, tidak masalah. Saya dari dulu selalu mengatakan Taman Eden di surga. Jadi mohon jangan disama-samakan saya. Harusnya tanya dulu tadi. Bagi saya Taman Eden di surga. Nah, setelah mereka di surga itu, kemudian jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia hanya diciptakan untuk khalifah di muka bumi, maka percayalah kalian tidak akan ke surga, tetapi kalian hanya khalifah di muka bumi. Kalau kami percaya manusia diciptakan di surga, maka terusir dia dari surga. Maka Tuhan ingin mengembalikan manusia yang sudah terusir dari surga ini kembali ke surga. Itulah sebabnya ada jalan untuk mengembalikan manusia ke surga. Kalau kalian menjadi khalifah, Ya, terima kasih. Oke. yang lain. Begini Pak Rudi. Kan kalau di dalam ajaran Islam itu sudah jelas ya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi setiap hamba, setiap manusia yang meminta ampunan kepada Allah, maka Allah mengampuni. Itu karena Allah Maha Pengampun di dalam ajaran Islam. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Mulk 67, surat yang ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ghafur gitu loh. Ghafur ini Allah Maha Pengampun gitu loh. Nah, di situ. Terus kemudian ketika Anda tadi mengatakan bahwa anak bayi itu adalah empunya surga, Yesus mengatakan seperti itu, berarti dosa itu tidak di neraka kalau gitu. Berarti di situ Yesus menegaskan bahwa tidak ada dosa waris. Sementara Yesus pun juga tidak pernah menyinggung masalah dosa waris. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa bayi itu adalah empunya kerajaan surga. Ini menandakan bahwa Yesus ini mengajarkan seperti apa yang Islam ajarkan gitu, bahwa bayi ini fitrah suci. Jika bayi ini meninggal, maka dialah empunya surga. Sama persis dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, jika Pak Rudi mengatakan bahwa bayi ini masih dosa, memangnya dosa bisa masuk surga? Kan nggak bisa. Nah, kemudian sedangkan bayi ini belum percaya Yesus gitu loh. Belum percaya Yesus. Artinya kalau Pak Rudi mengatakan ada dosa waris kemudian digabungkan dengan bayi empunya surga, ini secara tidak langsung Bapak Rudi telah menciptakan kontradiksi antara ajaran Pak Rudi dengan ajaran Yesus itu sendiri. Karena Yesus dengan tegas, dengan polosnya mengatakan anak bayi itu adalah empunya kerajaan surga. Ini menunjukkan bayi tidak punya dosa apapun, walaupun dia itu dosa waris sekalipun, karena dosa itu tempatnya neraka gitu, seperti itu. Nah, Pak Rudi tadi juga mengatakan tentang apa lagi ya, tentang, saya sudah katakan Pak Rudi bahwa tujuan manusia diciptakan ini adalah untuk ditempatkan di bumi. Cuman dia itu kan ini mengundang malaikat, mengundang semua penghuni surga, makanya ditaruh di surga. Kemudian memang tujuannya mau ditaruh di bumi sebagai khalifah. Ini di bumi inilah kembali ke surga lagi setelah meninggal. Itu memang seperti itulah Allah berkehendak gitu. Memang tujuan manusia diciptakan ini agar supaya wa ma khalaqtal jinnah wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah menyembah kepadaku.
makanya ketika kita di dunia ini harus menyembah Allah, baik itu makhluk apapun itu gitu, baik itu jin, baik itu siapapun harus menyembah kepada Allah gitu loh. Nah seperti itulah baru di tanggapan saya. Terima kasih. Oke, saya tanggapi terakhir ya. Apa yang Bapak bilang itu, bahwa manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Memang di surga nggak bisa menyembah Allah. Apakah di surga itu tempat yang tidak bisa menyembah Allah? Salah. Itu salah, logika begitu salah. Ya, kalau manusia sudah ditempatkan di surga, ya, yang Rudi ya, itu sudah tidak ada peribadatan lagi di sana. Ya, itu sudah mendapatkan reward. Surga itu ada reward. Ya, kamu ikut lomba dapat reward. Apakah kamu ikut berlomba juga di situ setelah dapat reward? Sudah. Nah, begitulah dialog tadi. Sebenarnya Pak Rudi ini sangat ngawur, super ngawur ya. Pak Rudi mengatakan bahwa ada dosa waris segala macam, tetapi Yesus mengajarkan bahwa bayi itu mempunyai kerajaan surga. Nah, ini sebenarnya Pak Rudi sendiri ketika mengatakan dosa waris, maka bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Jika ada dosa waris, Yesus tidak akan mungkin mengatakan bayi adalah empunya kerajaan surga. Karena apa? Karena bayi punya dosa gitu loh. Nah, sayang sekali ya Pak Rudi ini, misalkan di dalam ajaran kekristenan ada dosa waris, kasihan, sungguh benar, kasihan, malang, sungguh malang nasib anaknya gitu loh. Kenapa? Karena bayi yang baru lahir, dia itu meninggal, dia itu pasti neraka karena karena ada dosa gitu loh. Ada dosa waris di situ gitu loh. Nah, inilah menurut saya rancunya ajaran kekristenan gitu loh. Ya, cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat tentang ketika saya bertanya kepada Pak Rudi menanggapi tentang pernyataan Pak Rudi di salah satu Zoom. Ternyata Pak Rudi membawa tentang Al-Quran surat 7 tadi tersebut gitu. Ternyata di situ tidak membicarakan tentang dosa waris, cuman Pak Rudi ini berasumsi bahwa di situ dosa waris katanya. Sebenarnya di situ bukan dosa waris, karena tujuan Adam diciptakan itu memang untuk sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Apapun yang terjadi proses sebelumnya, itu Adam tetap akan ditaruh di bumi ini. Karena tujuan penciptaan manusia memang ditaruh di bumi gitu loh. Nah, kemudian setelah meninggal, maka kemudian diproses menuju ke surga, kan seperti itu. Nah, disitulah yang disebut tujuan penciptaan manusia ini sebagai khalifah di bumi, ya, seperti itu. Namun Pak Rudi selalu menyalah-nyalahkan Adam gitu loh, menyalah-nyalahkan Adam bahwa ada dosa waris dan seterusnya. Saya sudah bilang ke Pak Rudi bahwa jika Adam tidak makan buah dan semua manusia berada di Taman Eden, menurut ajaran Kristen, Taman Eden ini berada di bumi, yaitu di Taman Tikrisana di Turki kalau nggak salah, di Turki kalau nggak salah ya. Nah, di situ kalau misal seandainya Adam ini gak makan buah, maka semua manusia ditumpuk-tumpuk di sungai Tigris itu gitu loh. Nah, tidak bisa kita bayangkan betapa padatnya, betapa mungkin ya orang itu akan banyak mati terdesak, bersesak-sesaan gitu loh di sungai Tigris tersebut, karena miliaran manusia mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu sangat banyak sekali, semua ditumpuk di sungai Tigris. Nah, ini membuktikan bahwa ajuradul dan tidak masuk akal gitu loh. Nah, kembali lagi kepada penciptaan Adam tadi ya, bahwa Allah menciptakan manusia ini tujuannya adalah wa inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, memang seperti itu prosesnya gitu loh. Mau Adam ini diturunkan ke bumi, kemudian hidup di bumi dan ibadah kepada Allah, dan kemudian meninggal. Setelah meninggal baru kemudian nanti diproses ke surga, seperti itu lagi gitu loh. Mungkin ini ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.